lupa. Dan direct selling. Nah, sehingga tadi tuh gimana? Pertanyaannya teh bagaimana kegiatan direct marketing aplikasi postpay di kantor pos Sipahutar 22471 gitu kan ya. Jadi kesimpulannya adalah menjawab itu gitu loh. Jawabannya adalah kegiatan direct marketing aplikasi postpay yang dilakukan di kantor pos Sipahutar 22471 menggunakan 3 kegiatan, yaitu face-to-face selling, telemarketing, dan direct selling. Di mana dari ketiga kegiatan tersebut apa gitu loh. Itu kesimpulannya kan ini harus disimpulkan. Jadi jangan hanya menyebutkan menggunakan ini. Oke, terus apa gitu loh. Ya. Ya, Bu. Oke. Hambatan kan yang kedua itu adalah hambatan kegiatan direct marketing di kantor pos gitu ya. Berarti jawabannya kesimpulannya adalah hambatan dalam melakukan direct marketing aplikasi postpay. Itu jangan lupa tuh. Karena direct marketingnya direct marketing apa gitu ya. Direct marketing aplikasi postpay di kantor pos Sipahutar yaitu dilihat dari attitude petugas bagaimana. Singkat aja. Terus attitude, terus apa lagi tadi teh? Apalah ya, pokoknya ya itu ya, pokoknya disebutin. Secara singkat-singkat aja, ya. Lalu nomor 3. Nomor 3 itu kan solusi. Yang ditanyakan itu solusi kan di rumusan masalah. Solusi terhadap hambatan yang terjadi dalam aplikasi direct marketing aplikasi postpay di kantor pos Sipahutar 22471 yaitu apa? Gitu loh, yaitu untuk menangani permasalahan ini gitu. Kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, sip. Saran apa sarannya? Iya, Bu. Untuk menambah tenaga direct marketing yang dilakukan untuk menambah tenaga dalam bidang pelayanan khususnya di aplikasi. Maksudnya apa ini nomor 1? Kayak ini bukan kayak hambatannya tadi itu ada pelayannya yang pekerjaannya double. Jadi nggak ada yang khusus pelayanan untuk postpay gitu, Bu. Terus ini maksudnya apa? Direct marketing yang dilakukan oleh kantor pos untuk menambah tenaga kerja gimana nih? Kayak pelayanannya ditambah gitu, Bu. Terlebih khusus di pelayanan aplikasi postpay pelayanannya. Direct marketing ini apa nih maksudnya yang nomor 1? Direct marketing. Oh, salah mungkin, Bu. Kayaknya yang tadi face to face selling, Bu. Oke, atau langsung aja misalkan dikarenakan salah satu hambatannya itu adalah tidak tercover pelayanan atau kurang cepat dan lain sebagainya sehingga perlu dipertimbangkan untuk penambahan tenaga layanan yang khusus untuk mengcover ya semua permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi postpay misalkan. Iya, Bu. Kantor pos harus bisa melalui hambatan yang ada ketika melakukan direct marketing untuk menghasilkan hasil yang ini nomor 2 juga apa nih? Ini Bu yang tadi yang telemarketing bukan yang hambatannya, Bu. Supaya bisa kantor posnya itu bisa melalui hambatan yang ada yang waktu melakukan direct marketing. Apa? Bagaimana caranya? Kan semua hambatan juga bisa melalui hambatan itu gimana? Misalkan, saya setuju misalkan gitu ya. Semua hambatan harus dilalui. Oke, gimana caranya? Kan namanya juga saran. Berarti harus disebutin ya, Bu? Ada tindakannya, ya. Tindakannya apa? Baik, Bu. Solusi yang dirancang harus benar-benar dipikirkan dengan matang agar solusi untuk melewati hambatan yang ada agar direct. Nah, ini juga sama, lebih baik kalau saran itu langsung ke tindakannya harus ngapain gitu. Oh iya, baik, Bu. Oke, sip. Udah, oke. Kalau daftar pustakanya, Bu? Daftar pustakanya, bentar. Daftar pustakanya 1 spasi ya. Oh iya, Bu. Terus, Oke, terus turun. Daftar pustaka kayaknya kalau udah otomatis mah nggak jadi masalah. Cuman asal aja nggak ada yang aneh aja, biasanya suka ada yang aneh. Ini udah otomatis, Bu, yang dari Mendeley-nya, Bu? Iya, asal di waktu input ke Mendeley-nya nggak aneh biasanya sih.
Iya, Bu. Nah, ini nih Bandung, Jakarta, ini harusnya tulisannya gede kan? JPB Oh, iya, Bu. Ciptono Fandi gitu tuh. Dibenerin di itunya. Di Di apa? Mendeleynya, Bu. Ya, terus yang ini Walangitan. Coba yang tadi. Walangitan Olivia Nasabah Head Abner Afili. Apa ini? Ini Bu yang nama itunya Bu, yang apa buku? Kan penulisan buku nggak kayak gini. Kalau dicek dulu Eh, di Mendeleynya kan ini masa nggak ada penerbitnya. Kalau buku kan kayak gitu, kayak di atas nih. Pustaka Setia, ini kan buku nih, Jakarta Pustaka Setia. Ini mungkin iya, judul Bu. apa-apa. Ini kurang lengkap nih. Iya, Bu. Ya, oke, sip. Iya, Bu. Oke, nanti ke saya berarti besok itu sudah lengkap ya dari cover sampai dengan lampiran. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, sip. Makasih, Selanjutnya, Bu. oke, Nancy. Bu, izin kalau pakai handphone boleh nggak ya, Bu? Boleh asal jelas aja. Iya, makasih, Bu. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Oke, sudah terlalu besar, coba dikecilin. Kinerja, ups. Kayaknya harus di landscape deh, biar Iya. ininya. Tapi nggak bisa dikecilin, Bu. Oh ya udah itu. Oke, terus kemarin apa di bab 1 ya Nancy ya? Masih bab 1 ya? Bab 2 sih, Bu. Kemarin bab 1-nya apa? Udah oke? Udah. Bab 2 kemarin sitasinya, Bu. Oke, kalau bab 1 udah selesai ya? Iya. Oke, sip. Terus bab 2 apa? Ini, Bu. Sitasi-sitasinya. Oh, Iya. Hasibuan, Ricardo, Mangkunegara. Oke, terus turun. Berdasarkan dapat digambarkan. Oke, terus SDM. Terus turun. Tujuan organisasi. Oke. Terus. Oke, terus turun. Evaluasi, oke. Evaluasi. Oke, terus. Fungsi, pendekatan. Oke, terus. Kalau yang fungsi itu bisa ditambahkan lagi nggak informasinya? Coba ke atas fungsi apa tadi? Oh, ini ya, Bu ya? Masa cuman subbab isinya cuman 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan subbab ya? Coba ditambahkan lagi informasinya. Atau kalau misalkan tidak mau, misalkan mau segini aja, jangan di dalam subbab baru. Oh iya, baik. Ya, oke. Terus. Kinerja, oke. Terus. Faktor yang mempengaruhi kinerja, oke. Terus upaya, diskriminasi, pengaruh, oke. Terus Nah, ini Bu, hambatan. Hambatan yang kemarin ya. Udah Iya. dapat di mana? Udah di Ausrianti. Oke, ini jangan lupa nih bahasa asingnya miring-miring nih. Ini belum selesai di atas. Oh iya. Oke, terus ini cuma ada 2. Hambatannya motivasi sama Kemampuan. Faktor kemampuan ada ininya macam-macam ya. Oke, sip. Terus indikator kinerjanya. Kenapa? Indikator kinerja dulu, meren hambatan baru terakhir. Oh, indikator dulu ya, Bu ya? Iya, kan hambatannya baru terakhir jadi kan tadi bahas dulu kinerja. Ya, setelah bahas kinerja selesai sampai dengan ke indikator baru ke hambatan. Oh iya, baik Bu. Terus oke, sip. Kalau kemarin bab 3-nya belum ya? Belum. Oke. Gambaran, oke. Terus ini teh di mana sih? Lupa.
Nancy teh di mana? Di Pos pos Indonesia mana? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Oke. Terus? Iya. Oke. Oke, kegiatan. Oke, terus? Stop. Menginput data surat daftar. Terus? Pembahasan kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini kan sesuai dengan rumusan masalah ya. Kinerja kan rumusan masalahnya apa? Bagaimana kinerja karyawan? Oh iya, Bu. Kinerja karyawan PT Pos Indonesia apa gitu. Jadi jangan kinerja karyawan gini aja. Oke. Pada baik, Bu. umumnya setiap perusahaan menginginkan setelah melaksanakan kegiatan penulis telah mengamati serta ikut membantu di CV. Terus ini apa? Yang tahun presentasi jumlah ini apa? Ini Bu, kinerja yang baik itu ada 87% yang kinerjanya baik. Ini aku olah sih Bu datanya biar lebih mudah. Oh, ini data sebelumnya ya? Oke, berdasarkan, nah disebutin berarti, coba naik dulu ke atas, jangan dulu ke bawah. Selama melaksanakan kegiatan internship 2, penulis telah mengamati serta ikut membantu divisi sentra layanan pelanggan pada saat. Nah, ini ujug-ujug tabel ini ngebingungin. Ini maksudnya apa gitu. Atau kalau misalkan kan kita mau bahas tentang kinerja. Nah, boleh, tapi harus ada prolognya dulu gitu. Jangan ujug-ujug kan ini selama melaksanakan kegiatan bla 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 tiba-tiba tabel aja. Kayak jadi pertanyaan kan tadi saya nanya. Ini tabel teh apa? Gitu. Aku jelasin di bawahnya gini sih Bu, tapi iya nanti aku tambahin. Iya, soalnya nggak nyambung, nggak ada bridging-nya, ujug-ujug tabel aja apa gitu maksudnya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa presentasi kinerja karyawan. Berapa orang yang di ininya? Di sana tuh ada 100 orang. Oke, terus turun untuk mengukur kinerja karyawan SLPKT apa? Sentra Layanan Pelanggan Korporat. Ada singkatannya sebelumnya? Oh, ada Bu. Di atas ini Sentra Layanan Pelanggan Korporat. Sama di atas juga ada sebenarnya. Oh, ya udah kalau ada. Atau dipanjangin aja, Bu. Yang lebih baik kalau di pembahasan dipanjangin aja dulu, nanti ke bawahnya baru boleh SLPK gitu. Oh ya, baik Bu. Oke, stop. Naik dulu ke atas yang tadi, belum. Untuk mengukur kinerja karyawan, belum naik lagi ke atas. 100 orang memiliki kinerja yang baik. Namun setiap tahunnya terdapat penurunan kinerja yang cukup signifikan. Dengan demikian, mempertahankan serta meningkatkan kinerja ke depannya. Untuk mengukur kinerja karyawan, oke, sip. Kualitas kerja dapat dilihat dari ketelitian serta hasil kerja yang didapat. Kualitas kerja yang buruk. Nah, ini apa ini? Ini data dikasih judul ya. Setiap tabel gambar itu dikasih judul. Iya. Tabel di atas menunjukkan jumlah apa ini? Yang sering ada kayak kesalahan nempel resi sama entry data, Bu. Oke, saya dari penjelasannya di bawah apa? Tabel di atas menunjukkan jumlah kesalahan penempelan resi dan entry data pada tahun. Kurangnya kerapihan dan ketelian dalam melaksanakan pekerjaan menyebabkan hal Oke, ini tuh tentang apa tadi? Tentang apa yang A ya? Yang kualitas kerja, Bu. Oh, kualitas. Oke. Jadi kesimpulannya masih banyak yang salah gitu? Iya, masih banyak yang salah. Oke, terus yang B-nya? Kuantitas. Bukan penelitian ya? Kan ini mah laporan, bukan melakukan penelitian kan? Iya, yang ini ya Bu ya. Nah, ini juga kalau bisa ada ininya, ada datanya kira-kira apa coba kalau data kuantitas. Jadi misalkan targetnya berapa, dia dapat menyelesaikannya berapa gitu. Berarti kayak data yang di awal ya Bu ya?
ditaruh ke sini lagi? Kan ini mah yang tahun 2022 mungkin. Oh, yang tahun 2022-nya aja ya? Iya. Oke, Bu. Jangan diulang gitu. Maksudnya kan yang data 2000 sampai dengan 2021 itu data fenomena kan. Oke. Gimana di 2022 gitu ya. Tanggung Siap. jawab merupakan keadaan di mana pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job desk. Ini peneliti ya, kenapa sih ini peneliti ini memang hasil penelitian orang apa gimana? Nggak tahu, ya aku ngiranya ini penelitian. Salah. Keadaan membantu perusahaan. Dalam hal ini mengamati bagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh ini harus ada datanya, karena kalau gini tuh kan subjektif banget ya. Dalam hal ini penulis telah mengamati bagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai sudah melaksanakan tugas dan pekerjaan yang mereka miliki walaupun tidak jarang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh fakta. Nah, ini banget itu subjektif banget. Gimana caranya kita bisa membuktikan tanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Tambahin ya datanya ya. Baik, Bu. Kerjasama. Jaminan kerjasama dalam masih belum terjadi. Nah, ini juga sama ya, apalagi hal-hal yang seperti ini gitu harus bisa dibuktikan, apa buktinya jangan hanya secara kita jelaskan secara deskriptif aja. Foto gitu bisa, Bu? Ya silahkan, pokoknya menunjukkan ada bukti gitu. Ya, oke. Inisiatif, Toron. Nah, ini apalagi nggak ada. Aku salah. Aduh, iya. Ini laporan yang ini, Bu, di HP. Oke, terus ke bawah pelatihan divisi merupakan refreshment knowledge. Yang diadakan menambah wawasan dengan kinerja. Oh, ini ya pelatihannya udah lama tidak dilakukan. Oke, terus motivasi industri dengan motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai. Industri atau lingkungan perusahaan yang tidak bersahabat dapat menghambat motivasi pegawai. Lingkungan kerja di divisi memang kurang bersahabat. Nah, ini juga sama nih. Kurang bersahabatnya itu gimana? Adanya kelompok-kelompok kecil teh apa kelompok-kelompok kecil gitu ya. Pokoknya harus ada bukti ya, jangan hanya deskriptif aja. Upaya meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ini untuk mengantisipasi yang ini, Bu. Yang kemampuan karena ada belum ininya nggak menjalin komunikasi. Iya, manajernya emang selalu melakukan hal ini, Bu. Kalau misalnya ada kinerja enggak, maksudnya di dalam laporannya Nancy itu disebutkan nggak sih menjalin komunikasi itu untuk mengantisipasi hambatan yang mana? Ini, Bu. Mana? Menjalin komunikasi yang mana? Aduh, ini tuh laporannya aku salah masukin ke HP, Bu. Aku nggak bawa laptop juga. Tapi aku di laporan yang itu ada dia untuk mengantisipasi yang kemampuan, Bu. Ayo, sok atau diperbaiki dulu aja, nanti baru di ini lagi. Atau percuma saya kasih masukan kalau salah mah. Ya, sok revisi dulu.
Bu, mau Mm-mm. bertanya, Bu. Ya. Besok masih bisa bimbingan lagi nggak ya, Bu? Besok Secara bisa, online. tapi saya nggak tahu waktunya kapan ya, karena kalau hari Sabtu ada ribuh sayanya. Terakhir bimbingan besok ya, Bu ya? Kalau nggak salah sih ada perpanjangan, tapi nggak tahu sampai kapan. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Nanda. Ya, Bu. Izin share ya, Bu. Oke, Nanda mah udah selesai ya rasanya ya. Kemarin udah saya oke. Tinggal apa kesimpulan ya? Iya, Bu, yang faktor tuh tinggal ditambahin kata yang faktor pertama, faktor kedua, Oh faktor ya, ketiga. coba lihat. Udah semuanya udah dibikin? Udah, Bu. Dari bab awal? Udah, Bu, tapi tinggal Udah. ringkasannya aja yang belum dibikin. Oke, coba. Udah, Bu. Oke, sip. Coba lihat ke itu dulu berarti, kesimpulan ya. Ya, baik, Bu. Sudah terlihat, Bu? Oke, udah. Oke, hasil dari inovasi pelayanan melalui skema dilihat berdasarkan indikator inovasi pelayanan direktorat menunjukkan hasil yang positif. Oke, dari segi keunggulan relatif. Oke, faktor diberlakukan inovasi itu lonjakan. Yang kedua teh apa ya? Pertanyaan di rumusan masalahnya teh apa? Faktor yang Faktor diberlakukannya inovasi, Bu. faktor diberlakukannya inovasi. Iya. Oh, yang pertama karena adanya lonjak. Oke. 3 karena banyaknya. Oke, hambatan. Faktor internal dan faktor eksternal. Oke, sarannya. Oke, perlu dibuat pembatasan pemberlakuan yang berbeda pada marketplace yang tidak bergabung under invoicing. Oke, sip. Lebih meningkatkan kembali, belum yang ketiga. Oh, Lebih iya, Bu. meningkatkan kembali sosialisasi mengenai skema. Oke, sip. Coba ke daftar pustaka. Daftar pustakanya nih tulisannya masih belum ini mah pakai Calibri ya. Calibri ini diperbaiki. Ini masih ada yang caps lock nih, Jumi Apriza nih judulnya masih caps lock. Terus yang junior. Terus apalagi nih? Pelanggan Bandung oleh Oke. Ini oleh siapa nih? Maulidin T. Alexander. Judulnya masih caps lock. Oleh terus apa ini mah kan ininya ya. Artikelnya ini mah. Iya, Bu. Edisi, volume, nomor, halaman kan, tapi olehnya ini oleh apa? Iya, Bu, nanti Terus, si tepu ini juga ya, coba diperbaiki nih. Iya. Dicek ulang Iya, lagi semuanya. Iya, siap, Bu. Coba ke atas. Udah lengkap, tinggal ringkasan berarti yang belum. Iya. Oke. Terus kata pengantar, oke. Oke. Ringkasan cukup 1 paragraf aja ya. Oh iya, Bu. Daftar isinya belum dimasukin, Bu. Oke. Maaf, Terus Bu. tabel. Ini belum semua ya. Iya. Oke, sip. Dah. Tolong perhatikan halaman juga ya. Iya, Bu. Oke, nanti Vera kalau sudah selesai, Japri ke saya kirimkan filenya ya. Nanda apa Vera, Bu? Salah. Ini saya mau admit Vera jadi baca Vera. Nanda. Ya, Iya, nanti Bu, kalau siap, udah Bu. selesai, filenya kirimin ke saya. Iya, Bu. Japri aja. Oh iya, siap, Bu. Oke, sip.
Makasih banyak, Bu. Oke, Ririn. Iya. Baik Bu, izin captain ya Bu. Ya. Kemarin teh apa ya, Rin? Tinggal apa, Rin? Pembahasan udah ya? Iya Bu, kemarin itu Kesimpulan sitasi. citasi di Bab 3. bab 3. Oke, terus Terus sumber logo. oh ya, itu citasi semua ya. Oke, terus Di hambatan sih Bu. Kemarin kan Ririn hambatannya ada yang dari perusahaan sama yang belum. Nah, terus kata Ibu, biar dari teori juga sekalian aja, jadi nggak ada 2 kali pembahasan. Sama tinggal langsung bab 4 sih Bu, udah. bab 3-nya kemarin udah kan ya, tinggal di itu aja ya. Yang hambatan itu langsung ke yang terjadi itu ya. Apa? Iya, sama upaya. Oke. Oke, coba lihat hambatan dari hambatan. Dari hambatannya Bu. Baik. Nah, ini Bu. Hambatan berasa. Oke, terus turun. Kalau ini apa ya, Ren ya? Yang beberapa hambatan atau penunjukan, oh ini hambatannya ini. Iya, Bu. Mengabaikan. Terus tidak ada matriks yang jelas. Matriks yang dimaksudkan aja pasokan. Ren agak digedein, Ren, mata saya sakit teh. Baik Bu. Oke, terus matrik yang dimaksud. Oke, terus turun. Oke. Ada 2 sih Bu kalau untuk hambatan yang ini Bu. Terus upayanya? Upaya menjual. Oke, ini untuk yang hambatan pertama. Tapi disebutin nggak untuk meminimalisir hambatan yang mana, ada nggak disebutin? Kayaknya belum masukin deh Bu kalau untuk meminimalisirnya. Coba lihat yang nomor 1 dulu ke atas. Kan ini upaya yang dilakukan untuk meminimalkan biaya persediaan itu adalah menjual stok lama pada mitra. Nah, ini tuh untuk mengantisipasi hambatan yang mana? Hambatan yang pertama. Nah, jadi disebutin untuk mengantisipasi hambatan apa gitu. Terus yang nomor 2. Menjaga dan merawat ini juga sama. Hambatan yang mana? Nomor 1. Gitu. Oke, jadi disebutin ya di masing-masing ininya ya. Oh iya Bu. Untuk mengantisipasi apa? Oke, terus ke bab 4. Kesimpulan. Bertujuan untuk menjaga tingkat, penting untuk dilakukan, menjaga komunitas dengan bila maka jumlah pesanan ada sebesar dengan frekuensi. Oke. Hambatan. Oke, terus upaya biaya persediaan ya menjual stok. Oke, sip. Terus sarannya? Apa? Untuk menerapkan agar persediaan gudang tidak menumpuk. Oke, terus guna mengantisipasi hambatan. Oke, terus agar gudang perhitungan biaya persediaan. Apa itu? Biaya persediaan. Oh, oke. Oke, udah. Coba lihat ke daftar pustakanya.
Oke, terus nah ini Gudang Bulog Purwakarta 2022 ini nggak lengkap ya. Apa sih ini buku atau website atau apa? Yang di atas Gudang Bulog Purwakarta. Website, Ibu. Website ya, website-nya berarti yang harus di ini kan? Iya, Bu. Oke, terus terus turun. Offset. Oke, sip. Sama ya kayak Nanda ya, Arin. Iya, Bu. Dilengkapi semuanya. Nanti kalau sudah oke, udah lengkap, udah fix, itu baru dikirimin japri ke saya ya. Iya, Bu. Ibu, Ya. Ririn mau tanya, kan wajib citasi dari artikel Ibu ya. Nah, variabel Ririn kan tentang pengendalian. Kemarin Ririn lihat di sekolah Ibu, Ririn kurang dapat Bu artikel yang Oh iya. sama ini. Nanti saya lihat lagi deh. Oh iya, Bu. Ya, oke, sip. Terus siapa nih? Ada Mela. Mela mau share? Boleh Ibu Vera. Vera apa Mela nih? Mela dulu, Mela. Mela apa Vera dulu? Ya udah. Ya nggak apa-apa, sok Mela dulu kalau Mela. Mel. Oh ya udah. Oke, Ya. sip. Sudah terlihat. Belum, Mel. Sebentar. Masih belum muncul? Iya Ibu, error sebentar Bu. Oke, kalau gitu Vera dulu ya. Iya. Mel, Vera dulu ya, biar nanti Mela ini dulu ngoprek dulu. Iya. Oke. Oke, Mel duluan ya Mel. Izin share screen ya Bu. Oke. Kemarin itu udah di pembahasan Bu Mm-mm. untuk menambahkan kesimpulan tiap poin-poin. Ini belum muncul? Oh, belum ya Bu? Belum. Melanya harus close dulu nggak nih? Oh iya, Melanya. Ya Ibu, sebentar. Loading ya? Aduh, gimana? Sebentar. Atau Ibu bisa ngekeluarin Mela dulu. Bentar. Ngeluarinnya gimana? Dikeluarin gimana maksudnya? Enggak, Melanya dikeluarin dari Zoom. Oh, di remove? Ya. Oke. Aduh, kasihan maaf ya, Mel. Izin share screen ya, Bu. Oke. Oke. Sudah terlihat, Bu? Oke. Agak gede coba. Kemarin itu revisinya disuruh nambahin kesimpulan per poin. Ini udah ditambahin Bu kesimpulannya per poin-poin. Ya. Oke. Iya, betul. Ini yang diijo-ijoin, Bu. Ini, terus ini tiap hambatan juga.
Heeh, terus udah sih Bu, itu doang kesimpulan. Terus baru masuk ke bab 4, udah tinggal naro-naro di kesimpulan. Kita coba lihat kesimpulan. Bab 4-nya. Oke. Hasil penelitian, ya gitu. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara. Nggak usah. Oh, Kesimpulan itu langsung aja Jadi- jawab kayak tadi. Saya ke siapa ya tadi? Ke siapa ya tadi sebelum Ririn tuh? Lupa. sebelum Ririn, Nanda, atau Ya pokoknya sebelumnya lah ya, saya lupa ya. ya, Langsung menjawab aja. Jadi di rumusan masalahnya itu kan bagaimana kinerja karyawan PT Pos Indonesia cabang karyawan gitu kan ya? Cabang karyawan. ya, Cabang Karawang. Cabang Karawang. Jadi nanti kesimpulannya langsung aja jawab. Jadi kinerja karyawan PT Pos Indonesia cabang Karawang langsung gitu. Jadi langsung menjawab. Jangan berdasarkan hasil dari penelitian, nggak usah. Iya Ibu. Ntar dibenerin lagi. Tidak ada kompetensi yang dalam belum maksimal, yaitu dalam penempatan SDM tidak ada kompetensi. Oke, terus yang kedua hambatan. Istilahnya harus disamain Ini ya. kendalanya. Oke Ibu. Istilahnya harus disamain. Jadi mau pakai hambatan atau kendala. Oke. Oke, Terus ini solusinya Bu. Dengan cara memotivasi karyawan, dengan cara memotivasi karyawannya dengan cara jadi solusi yang diterapkan PT Pos Indonesia cabang Karawang untuk mengantisipasi hambatan yaitu dengan menerapkan program ROSA misalkan gitu. Oke. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, sip. Terus udah ya, udah selesai ya? Saran. Iya, udah. Saran. Melalui latihan latihan sales marketing. Oke, terus untuk memudahkan dalam proses pencarian data informasi perlu nomor 2-nya pengorganisasian database. Oke, menggunakan software. Oke, terus Ya, udah. daftar pustakanya belum? Tinggal daftar pustaka aja Bu. Kalau kata pengantar sama ini semua udah, daftar isi, daftar tabel, gambar. Oke. Sama berarti Nanda, Ririn, Vera berarti ya. Japri ke saya kalau udah selesai. Iya. Oke, sip. Oke Ibu. Ibu ini mau nanya Bu. Kan di sini ada pembimbing lapangan, berarti ini minta tanda tangan sama cap ya? Iya. Karena sekarang kan offline ya. Untuk ininya, untuk apa tanda tangannya jadi nggak pakai apa persetujuan pembimbingnya. Oke Ibu. Ya Ibu gitu aja. Makasih Ibu. Oke. Mela udah masuk lagi belum? Mela belum ya? Ya udah Irma aja deh. Baik Ibu, izin share screen. Oke. Udah kelihatan Ibu. Udah coba dibesarkan, Mak. Presentasinya dibesarkan, Mak. Udah sih, Bu. Di saya masih 90.
Ini pada kemana ya? Pada lift. Oke, kemarin apa revisinya? Enggak, itu yang gambarnya sudah dikasih kesimpulan. Nggak sabar, Bu. Ada ngelok. Revisinya apa kemarin, Mak? Kemarin mah cuma gambar doang. Kata Ibu disuruh kasih kesimpulan. Yang di mana itu, Teh? Halo. Yang diidentifikasi yang pertama. Apa di bab 3? Di bab 3 apa gimana? Halo? Halo? Apa itu di mana? Di bab 3 atau di bab 1 identifikasinya? Yang di bab 3 yang di pembahasan. Yang di pembahasan, tinggal di pembahasan. Kemarin. Ya, kemarin kan gambar. Oh, oke. Tinggal nambahin ini. Coba, oke. Terus Lihat ke itunya, ke pembahasannya. Berikutnya. Oke, mana pembahasannya? Ya udah deh. Nanti titip pesan aja deh ke tadi Mela sama Irma ya. Karena keluar masuk dan udah asar juga. Nanti dilanjut aja mungkin insya Allah besok gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini yang masih ada di sini, Nanda, Ririn, dan Elis? Tidak, Bu. Tidak ya? Kalau gitu